Ya, baik, buat kita semuanya, kita akan lanjutkan materi tentang algoritma yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama maupun yang kedua. Baiklah, kita melihat di sini ya, di buku modul ini, tentu kita belajar algoritma itu tidak semudah yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Oleh karenanya, kita melihat di sini, sebelum kita belajar algoritma, maka kita harus mengetahui dulu sebenarnya bagaimana kita bisa menilai atau bisa kita mengetahui ya, sebelum kita membuat algoritma tersebut, kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya syarat-syarat algoritma yang baik. Ya, kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat algoritma yang baik. Nah, yang pertama itu adalah tingkat kepercayaannya tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu reliability. Artinya apa? Algoritma itu harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Tidak bisa dia bohong, tidak bisa dia melakukan hoax gitu, nggak bisa. Karena algoritma itu adalah logika, sehingga dia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena kalau dia berbohong atau salah, maka dia tidak akan bisa dijalankan. Sehingga hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Artinya bahwa algoritma yang kita buat harus diproses dan akurat, dan nilainya harus tinggi dan benar. Yang kedua adalah pemrosesan yang efisien. Artinya ini masalah biaya. Algoritma tersebut mengurangi biaya yang tinggi, karena algoritma itu sudah dapat dipahami dan dimengerti bagaimana nanti program itu dibuat, sehingga tidak lagi sistem coba-coba begitu. Jadi sehingga mengurangi biaya, karena pembuatan program itu kalau semakin besar biayanya maka akan semakin tidak baik. Sehingga algoritma lah salah satu cara untuk mengurangi biaya tersebut. Yang ketiga, sifatnya general, artinya sifat umum. Jadi algoritma tersebut umum sifatnya. Mau bahasa programnya apapun, algoritmanya tetap sama. Tidak mungkin algoritma itu berbeda ketika bahasa pemrogramannya berbeda. Justru itu menambah biaya lagi. Oleh karenanya, algoritma tersebut sifatnya general, umum, bisa dipakai untuk semua jenis bahasa pemrograman. Yang keempat, algoritma tersebut dapat dikembangkan atau expandable. Artinya algoritma tersebut setelah kita buat, maka orang lain dapat mengembangkannya ya, menjadi lebih baik lagi, atau kita sendiri pun yang membuatnya, kita kembangkan lagi menjadi lebih baik, menjadi lebih sederhana, dan seterusnya. Itu bergantung pada si programmernya. Yang kelima itu algoritma harus mudah dimengerti, jangan membuat orang bingung malah. Jadi sekalipun misalnya orang yang tidak sekolah komputer pun mengerti algoritma itu tersebut apa artinya begitu. Jadi bisa dimengerti lah oleh masyarakat atau programmer seperti masih baru-baru pertama kali belajar pemrograman. Termasuk kalian sendiri sebagai mahasiswa bisa melihatnya mudah dimengerti. Yang keenam adalah portability atau portabilitas yang tinggi. Maksudnya apa itu? Portability itu artinya dapat dipakai atau diimplementasikan ke berbagai jenis komputer. Tidak bisa hanya komputer merek tertentu saja, nggak boleh begitu. Jadi algoritma itu semua merek komputer dapat digunakan, dapat diimplementasikan tanpa memandang merek ataupun jenisnya. Mau laptop atau komputer, atau mungkin merek-merek terkenal atau merek mungkin yang paling murah, itu semuanya harus bisa diimplementasikan atau artinya dapat digunakan, itu algoritma. Nah, yang ketujuh adalah algoritma tersebut harus precise, artinya tepat, betul, dan teliti. Tidak boleh salah algoritma, karena kalau salah algoritma maka program akan pasti salah. Itu tidak boleh dilakukan, maka algoritma tersebut harus benar. Yang kedelapan, jumlah langkah dan instruksi berhingga dan tertentu. Artinya apa? Mempersingkat langkah ataupun cara kerja komputer tersebut. Algoritma tidak boleh terlalu banyak perintah, tapi sebenarnya bisa dipersingkat gitu. Nggak perlu kita mutar-mutar, sebenarnya bisa diperpendek gitu. Nah, sehingga algoritma tersebut membuat suatu langkah yang sederhana, tapi sebenarnya sudah mewakili keseluruhan.
Kemudian yang kesembilan, efektif. Efektif itu artinya ya tadi sama itu ya, bahwa tidak boleh terlalu membingungkan, mutar ke sana, mutar ke sini ya. Sebenarnya hanya bisa katakan 5 baris programnya sudah bisa. Tidak usah sampai 20 baris gitu. Bila perlu lebih rendah lagi misalnya. Seminimal mungkin dibuat algoritma tersebut gitu. Yang ke-10 adalah harus terminate. Maksudnya apa terminate? Terminate itu ada start dan stopnya. Ada langkah awal dan langkah akhir gitu. Itu terminate. Artinya dia berbatas atau memiliki langkah awal dan akhir. Tidak mungkin ada awal nggak ada akhirnya ya, tak berhenti nanti program tersebut. Yang ke-11 adalah output yang dihasilkan tepat. Output itu artinya adalah hasil keluarannya atau tampilan programnya di layar komputer tersebut. Nah, sehingga inilah yang harus kita bisa menilai ketika algoritma itu dibuat, dan kita pun harus mengikuti aturan-aturan ini ketika kita membuatnya. Ya. Nah, ke-11 poin ini yang berkaitan dengan algoritma yang baik harus kita mengerti dan kita harus hafal dan kita harus pahami gitu, bukan hanya sekedar hafal saja, tetapi harus kita memahaminya dan bagaimana kita cara membuatnya. Nah, itulah ada 11 poin yang berkaitan dengan algoritma yang baik. Berikutnya adalah bagaimana kita menyajikan algoritma. Penyajian algoritma itu sebenarnya ada 2 cara. Kalaupun mau 3 boleh, tetapi yang ketiga nanti itu tidak baik ya. Pada umumnya 2 ya. Ya, secara umum ada 2. Kalau yang ketiga itu nanti menggunakan bahasa deskripsi, nah itu jarang dipakai sebenarnya. Jadi algoritma tersebut kalau menurut ilmu komputer itu ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan pseudocode. Pseudocode dalam bahasa umum itu adalah coding program yang mirip dengan kode programnya. Tapi bukan coding program, mirip-mirip lah gitu. Kalau dia nanti bahasa Pascal, bahasa C, ada kemiripan dengan bahasa itu, tetapi bukan. Begitu ya. Jadi sehingga memang algoritma ini ya mirip-mirip dengan semua bahasa gitu. Ya, makanya dia bisa dipakai atau diimplementasikan di semua jenis bahasa. Ada kemiripan dengan bahasa tertentu, tetapi bukan bahasa program tersebut. Nah, pseudocode ini pada umumnya menggunakan bahasa Inggris. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia karena standarisasinya adalah bahasa Inggris gitu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pseudocode, maka nanti baris per baris ya, harus diterjemahkan. Dan perintahnya pun tidak boleh bahasa Indonesia, semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan flowchart. Nah, kalau menggunakan flowchart itu adalah menggunakan bagan-bagan. Nanti kita akan lihat di bawah ini ada beberapa bagan yang harus kita lihat simbol-simbolnya, bisa kita buat flowchart. Namun flowchart nanti ke depannya tidak lagi digunakan. Flowchart hanya dipakai kalau kita belajar saja di perkuliahan. Tetapi kalau kita bekerja nanti di suatu perusahaan, maka flowchart ini tidak lagi digunakan karena tidak begitu efektif dan tidak begitu efisien. Jadi flowchart hanya dipakai ketika kita belajar dasar-dasar pemrograman. Untuk selanjutnya, kalau nanti kita menjadi seorang programmer, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, maka flowchart tidak lagi digunakan. Nah, apa penggantinya? Kalau demikian, nah penggantinya nanti ada namanya UML. Ya, silakan nanti cari di internet apa itu UML, namun kita tidak mempelajarinya saat ini dan jurusan KA tidak akan mempelajari. Hingga UML itu dipelajari adalah jurusan manajemen informatika atau yang sekolah komputer. Ya. Tapi kalau yang komputerisasi akuntansi tidak akan mempelajari UML tersebut. Nah, oleh karenanya kita belajar flowchart ini sebagai dasar kita belajar programan, dasar kita berpikir untuk bisa merancang suatu program yang sederhana. Ketika program itu sudah besar atau untuk perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya enterprise gitu ya, untuk perusahaan itu tidak lagi menggunakan flowchart, menggunakan UML. UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Silakan nanti cari informasinya apa itu UML, karena kita nggak mempelajari di sini. Kita lihat lagi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah description atau deskripsi, atau dalam bahasa Indonesianya mengarang. Nah, itu tidak bisa, nggak laku menggunakan itu. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh gitu. Jadi dari algoritma itu kita buat seperti mengarang, dari mana awal ceritanya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana akhirnya. Diceritakan dalam bentuk narasi
dalam kalimat. Nah, itu tidak pernah dipakai di perusahaan. Tapi kalau untuk diri sendiri boleh gitu. Sehingga dua cara inilah yang paling umum dipakai, yaitu menggunakan procedure code dan menggunakan flowchart. Untuk langkah selanjutnya nanti kita akan menggunakan dua kata bahasa ini tadi, baik procedure code dan juga flowchart. Kamu juga sudah memahami bahwa procedure code itu apa tadi di sini? Adalah coding program yang mirip dengan kode program yang sebenarnya. Nah, jadi procedure code ya, procedure itu kan sebenarnya abstrak ya, semu gitu. Tapi nggak mungkin diartikan itu. Jadi artinya ini sebenarnya mirip bahasa pemrograman. Nah, kemudian ketika kita belajar algoritma, maka kita harus memahami strukturnya. Struktur dasar algoritma tersebut ada 3. Yang pertama itu namanya struktur runtunan ya. Runtunan itu dalam bahasa Inggrisnya itu sequence atau urutan gitu ya. Ada urutannya. Jadi tidak bisa sembarangan kita membuat algoritma tersebut. Ada urutannya. Urutan ini harus tidak boleh ngacak. Memang namanya berurut, tidak mungkin ngacak gitu ya. Nah, itu tidak mungkin, maka berurut. Nah, kemudian yang kedua adalah ada namanya struktur pemilihan. Struktur pemilihan ini selalu menggunakan selection dalam bahasa Inggrisnya. Nah, selection itu nanti menggunakan beberapa perintah, menggunakan if, menggunakan select case dan sebagainya. Yang ketiga adalah namanya struktur perulangan. Struktur perulangan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah namanya looping. Nah, looping nanti dalam program itu ada istilahnya looping, pengulangan atau perulangan. Tetapi perulangan ini ada batasnya juga, tidak mungkin berulang tak terhingga. Kalau tak terhingga itu namanya bukan program, malah jadi error. Ya, sehingga perulangan ini nanti menggunakan for, menggunakan while, menggunakan do while. Ya, itu adalah standar-standar perulangan di dalam bahasa pemrograman. Nah, itu adalah struktur dasar algoritma yang sudah pahami. Nah, selanjutnya adalah kita lihat ini contohnya. Contoh kita membuat algoritma. Contoh kasusnya. Di sini ada contohnya adalah menghitung biaya percakapan telepon di wartel. Dulu wartel, sekarang nggak ada lagi wartel. Tapi nggak apa-apa lah, nelepon aja lah ini. Menghitung, anggap saja ini kita nelpon bayar misalnya. Menggunakan pulsa lah, anggap aja di operator tertentu. Bagaimana menghitung pulsanya? Nah, ini ada. Yang pertama adalah input yang tersedia. Apa yang diinput? Ya mulai jam bicara, jam selesai. Kemudian outputnya apa? Yaitu biaya percakapan. Data lain yang tersedia adalah besarnya pulsa yang digunakan. Nah, biaya per pulsa. Ya, pulsa ini biasanya hitungannya bisa per detik, bisa per menit. Tergantung operatornya menghitungnya berdasarkan waktu menit atau detik. Nah, operator yang tersedia adalah bisa mengurangi, bisa menambah dan mengalihkan. Yang kelima, syarat kendala yang harus dipenuhi adalah aturan jarak dan waktu. Tentu ya biasanya kalau telepon dulu, kalau internasional, interlokal, lokal, nah itu kan beda karena jarak-jaraknya dulu ya. Entah kalau sekarang karena sudah menggunakan handphone, ya nggak tahu apakah menggunakan ini, ya apakah menggunakan jarak atau waktu atau kedua-duanya. Ya, saya kira mungkin sekarang sudah mau dihilangkan. Yang penting operatornya sama, ya biayanya lebih murah gitu kan. Yang lebih mahal kan kalau operatornya berbeda. Nah, itu contoh kasus mengenai ya, algoritma menghitung biaya percakapan lewat telepon. Kemudian ada kalanya algoritma tersebut masalahnya kompleks. Kompleks di sini artinya rumit, ya, bukan kompleks perumahan maksudnya. Tapi kompleks ini rumit artinya karena menggunakan S. Kalau kompleks itu nggak ada S-nya, berarti itu perumahan. Gitu. Kompleks ini artinya rumit, sulit. Nah, maka ketika algoritma tersebut rumit atau panjang, maka ada cara menyingkatnya. Bagaimana cara menyingkatnya? Menggunakan yang namanya modul. Modul itu dalam bahasa komputernya itu artinya memecah-mecah atau membagi-bagi beberapa proses di dalam algoritma tersebut supaya jangan terlalu panjang. Nah, itu tadi bahwa algoritma itu tidak mesti satu file, bisa banyak filenya dibagi-bagi. Misalnya file untuk menyimpan, file untuk menghapus, file untuk mencari, file untuk mencetak, ya, dan lain sebagainya. Itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian
sehingga tidak dalam satu file yang sama. Bukan berarti tidak bisa satu file yang sama, boleh, tapi menjadi kerumit ya kalau misalnya semuanya digabung menjadi satu. Itu ibaratnya kalau kita membuat skripsi bab 1 sampai bab 5 digabung dari cover sampai seterusnya, ya itu tidak boleh dilakukan. Memang bisa satu file, tapi itu menjadi masalah ya untuk kalau digabung menjadi satu. Nah, tahapan penyusunan algoritma seringkali dimulai dari langkah yang global terlebih dahulu. Maksudnya apa langkah global? Langkah secara garis besarnya dulu. Nah, misalnya kita mau menghitung luas lingkaran, secara globalnya apa? Kita harus tahu rumus menghitung luas lingkaran itu apa. Variabelnya apa saja yang dipakai. Lalu bagaimana cara rumusnya ditulis? Apa yang dihasilkan? Nah, itu secara global. Nah, langkah-langkah global ini diperhalus atau dipersingkat gitu sampai menjadi langkah yang rinci dan detail. Artinya semakin kecil dan sangat detail. Detail itu bukan berarti harus panjang, ya. Artinya detail itu menjadi menjadi lebih jelas begitu ya. Detail itu tidak mesti panjang. Nah, cara pendekatan ini sangat bermanfaat dalam pembuatan algoritma untuk masalah yang kompleks, masalah yang sulit atau rumit. Ya. Penghalusan langkah atau penyingkatan langkah dengan cara memecah langkah menjadi beberapa langkah. Nah, ini tadi modul ini bagi-bagi. Nah, penghalusan langkah ini tadi dapat kita lakukan berdasarkan logika kita. Nah, logika masing-masing orang tidak akan pernah sama. Masalah yang sama tidak mungkin sama cara menyelesaikannya, walaupun outputnya sama, walaupun hasilnya nanti sama. Ingat, 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 itu tidak sama. Yang sama adalah hasilnya. Jadi jangan bilang 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 itu sama. Yang sama adalah hasilnya. Setiap langkah diuraikan lagi menjadi beberapa langkah yang lebih sederhana. Ya, tadi dibagi-bagi kan. Penghalusan langkah ini akan terus berlanjut sampai setiap langkah sudah cukup rinci. Artinya tidak lagi ada hal yang bisa dipersingkat. Jika algoritma tersebut sudah kita singkat, nggak mungkin lagi bisa disingkat lagi. Nah, itu artinya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau algoritma itu masih bisa disingkatkan, maka yang paling singkat itulah yang dipakai untuk membuat algoritma. Jadi kita harus membaca dulu algoritmanya. Kira-kira bisa nggak disingkatkan lagi? Kalau tidak bisa, ya sudah sampai di situ saja. Mungkin sampai 3 kali penyingkatan. Nah, yang terakhirnya yang kita pakai. Dan tepat untuk dilaksanakan oleh pemroses. Jadi dia harus rinci dan tepat, tidak boleh salah. Nah, kemudian teknik di dalam memecahkan masalah di dalam algoritma ini ada namanya teknik top down dan ada namanya teknik bottom up. Maksudnya apa? Kita menyelesaikan program itu atau algoritma tersebut mulai dari atas dulu boleh. Maksudnya dari mana nih? Dari masalahnya. Dari pimpinan misalnya, atau dari orang yang punya jabatan tertentu, atau kalau dari diri sendiri buat sendiri dari mana? Ya berarti dimulai dari diri sendiri, itu namanya top down. Berarti dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Tapi kalau di perusahaan itu mulai dari pimpinannya dulu. Pimpinan maunya apa? Mau memecahkan masalah apa? Maka kita harus bisa menerjemahkan permintaan dari pimpinan tersebut ke dalam algoritma ini. Nah, demikian jika kalau kita diri kita sendiri, bagi kita top down, kita sebagai programmer harus kita tahu memecahkan masalah tersebut, lalu kita buatlah algoritmanya. Nah, kalau teknik bottom up itu adalah penyelesaian masalah dari bawah, misalnya dari mana? Dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak tahu atau user gitu, dia punya keinginan untuk membuat program, tetapi dia tidak mengerti memecahkan masalahnya. Nah, maka itu namanya bottom up. Atau dari perusahaan, dari user atau pegawai. Pegawai punya sesuatu masalah ingin mau selesaikan di bidang komputer, dia tidak mengerti, maka dia akan menceritakan masalah tersebut, maka kita menyelesaikannya. Nah, itu teknik namanya bottom up. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu bisa 2, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tergantung kita. Maka 2 sisi ini harus kita bisa gunakan, tidak boleh hanya satu sisi saja. Kemudian standar penyusunan program ya itu ada juga ketentuannya. Ketika kita sudah menyusun algoritma, maka untuk membuat program itu juga ada standarnya atau artinya SOP-nya. Bagaimana? Bukan asal-asalan saja kita membuat program itu. Nah, yang pertama, standar yang pertama adalah kebenaran logika dan penulisan. Logikanya benar. Kemudian cara tulisnya gitu. Jadi kalau kita membuat program itu cara tulis kita aja nggak benar, kita tidak dianggap seorang programmer.
Ya, itu tidak mengerti berarti kita membuat program. Maka standar logika dan penulisan coding program itu juga harus kita pahami. Tidak boleh rata kiri semua. Dia ada yang ke dalam, ada yang keluar. Ya, kita seperti belajar seni gitu ya. Jadi pemrograman itu belajar seni, bukan seperti belajar Word, rata kiri atau rata kanan ya. Di dalam program itu tidak ada istilah rata kiri, rata kanan. Karena dia bisa berbelok-belok, bisa yang bisa ke dalam, kadang keluar, kadang ke dalam lagi, kadang keluar lagi. Nah, itu tergantung seni kita bagaimana. Yang kedua adalah waktu minimum yang untuk penulisan program. Ketika kita membuat program tersebut, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama biaya juga sangat tinggi. Bayangkan kalau di perusahaan kita membuat program, harga program itu harganya 1 miliar misalnya. Sementara kita ngerjakannya 5 tahun, ya rugi dong itu. Gaji kamu aja berapa nanti mengerjakan itu. Nah, itu harus dipikirkan, waktu untuk membuat program itu harus minimal. Harus secepat mungkin gitu. Tidak boleh terlalu lama karena menyangkut masalah biaya. Yang ketiga, kecepatan maksimum eksekusi program. Nah, ini juga harus kita pahami. Program itu kira-kira nanti jalannya gimana tuh? Cepat atau lambat nih? Apa yang membuat lambat, apa yang membuat cepat harus kita pahami juga. Karena itu berkaitan dengan prosesor dan memori. Maka kita harus mengerti hardware dan softwarenya. Kalau laptopnya misalnya memorinya 8 GB, mungkin kurang untuk menjalankan itu. Kenapa? Ruang geraknya semakin kecil. Yang keempat, ekspresi penggunaan memori. Nah, ini kan sudah jelas tadi saya jelaskan. Ekspresi itu artinya bukan kayak manusia. Ekspresi di sini dalam ilmu komputer itu adalah rumus, maksudnya rumus yang digunakan, rumus perhitungan, rumus untuk menjalankan. Ini ekspresi, ini rumus artinya. Yang kelima, kemudahan merawat dan mengembangkan program. Artinya program yang kita buat tersebut harus bisa dikembangkan untuk langkah selanjutnya, bukan hanya berlaku pada saat kita membuatnya. Jadi bisa dikembangkan untuk 5 tahun ke depan, untuk 3 tahun. Ya, biasanya program itu 3-5 tahun itu dikembangkan. Tidak bisa sampai 10 tahun. Kalau program sudah 10 tahun biasanya sudah ketinggalan zaman. Oleh karena dia batasnya program itu dia 3 tahun sampai dengan 5 tahun, kemudian bisa dikembangkan kembali. Bahkan di dunia komputer juga malah lebih cepat, kadang 3 bulan malah baru kita belajar Windows 10, bentar lagi mungkin Windows 11 keluar, nggak tahu kita. Dalam waktu bulanan juga bisa keluar. Kita baru belajar Microsoft Word 2010, sekarang sudah Microsoft Word 365 misalnya, atau Microsoft Word 2016. Udah ketinggalan kita. Sementara di laptop kalian sendiri mungkin masih 2010. Nah, itu nggak bisa dikembangkan. Kemudian user friendly artinya apa? Mudah digunakan oleh orang lain. Ya, jangan walaupun yang menggunakan tersebut tidak sekolah komputer. Jadi mudah orang mengerti gitu, user friendly. Kemudian yang ketujuh, portability. Artinya portability ini bisa dipakai berbagai jenis komputer dan juga sistem operasi. Portability. Yang kedelapan, pemrograman modular. Bahwa semua program yang kita susun harus menggunakan modul. Ya, modul-modul tadi sudah dijelaskan di atas. Modul itu apa? Modul itu adalah pembagian coding program pada bagian-bagian tertentu gitu. Tidak boleh digabung menjadi satu. Nah, kemudian yang keempat adalah mencari kesalahan. Bahwa kita membuat algoritma ataupun membuat program tersebut harus kita memahami sintaksnya. Sintaks itu dalam bahasa umum ya perintahlah paling tidak bahasa umumnya. Nah, sintaks itu salah enggak kita buat? Atau kalau dia salah bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus paham tentang itu. Kemudian apa? Ada yang namanya kesalahan bersifat semantik. Semantik itu biasanya yang berkaitan dengan pencarian. Ya. Seperti Google itu menggunakan algoritma semantik. Gitu. Karena ketika kita ketikkan huruf tertentu, maka dia akan mendapatkan apa yang kita ketik tersebut. Nah, itu namanya sistem semantik. Jadi pencarian yang paling baik sekarang ini menggunakan semantik. Makanya Google menggunakan itu, algoritma semantik. Nah, kemudian ada logika. Logikanya bagaimana kita pencariannya atau mencari kesalahannya. Ya. Logika ini sebenarnya ada standar logika yang ada di dalam komputer, tetapi kita punya logika masing-masing kan. Nah, logika kita masing-masing itulah kita bisa kembangkan berdasarkan standar yang sudah dibuat. Nah, itu ada. Silakan nanti dipelajari. Kemudian teliti. Maka ketika kita membuat algoritma dan program tersebut harus teliti, melihat huruf demi huruf, apapun yang ada di layar harus kita lihat. Jangan kita mengetik menggunakan feeling, nggak bisa, menggunakan perasaan. Maka yang terjadi adalah emosional yang tinggi. Ketika gagal programnya kita marah,
lalu kita banting programnya, ya itu salah itu. Seorang programmer itu harus tenang, ya, kemudian juga tidak boleh emosional gitu. Nah, harus teliti, matanya juga harus liar. Jangan lihat cewek aja yang liar, ya. Jangan lihat cowok aja yang liar. Lihat komputer juga harus liar. Layar kecil ini masa nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau cewek yang cantik jauh di sana pun kamu lihat juga. Nah ini tidak boleh dilakukan, ya. Ketelitian itu penting. Maka layar yang 14 inci ini atau 10 inci atau mungkin layar yang besar sampai layar televisi 40 inci masa nggak bisa kamu lihat gitu, ya. Itu kan jadi aneh gitu, ya. Sementara tapi yang jauh kejauhan kamu bisa lihat. Nah ini perlu ketelitian. Mata kita harus melihat layar ini dari sudut manapun, kita tahu apa yang kita ketik. Yang kelima, uji dan verifikasi program. Artinya apa di sini? Setiap algoritma yang kita buat harus kita uji dulu. Bagaimana cara mengujinya? Ya tentu menggunakan program yang tertentu. Apakah nanti menggunakan bahasa C, ya, atau menggunakan bahasa yang lain. Kemudian verifikasi program. Nah bagaimana setelah kita buat program, kita verifikasi. Lalu pertanyaan, siapa yang memverifikasi? Ya tentu ahli yang berkaitan dengan program tersebut. Kalau di perusahaan biasanya adalah pimpinannya, itu misalnya manajer IT-nya atau programmernya atau analisnya yang memverifikasi. Nah itu untuk pemrograman. Kemudian yang keenam adalah dokumentasi program. Program yang kita buat harus ada dokumentasinya, disimpan dalam bentuk file atau kita sebut dengan file digital. Nah kalau dulu pakai arsip, dicetak, masukkan ke lemari arsip, kan sekarang tidak ada. Jadi perpustakaan digital atau file yang disebut. Yang ketujuh, pemeliharaan program. Yang program itu bisa dipelihara atau di maintenance, ya. Kita harus bisa memperbaiki kekurangannya, dan kalau kita bisa memodifikasinya. Makanya biasanya ada versi-versi kan. Windows saja ada versinya. Ada Windows dulu, ada Windows 7 Windows 95, Windows 97, 98. Nah itu bisa dikembangkan sampai yang sekarang yang kita kenal dengan Windows 10. Nah entah nggak tahu lagi nanti kita Windows kedepannya apa lagi. Nah itulah yang disebut dengan pemeliharaan program. Bisa kita memperbaiki kekurangan, bisa modifikasi dan mengembangkannya. Baik, itu dulu untuk materi ini yang singkat ini. Kita akan lanjutkan nanti setelah saya sampaikan ini.